Boleh teman-teman yang lain bisa segera join agar kita bisa cepat memulai. Ya, kelompok yang present hari ini, kelompok 10 dan kelompok 7, PPT-nya gimana? Sudah ada? Kelompok 10, Via, Muhammad Rizky Ramadan Arvin. Kelompok 7, Muhammad Aldino, Rafli, dan Afia. Kita selesainya tetap jam 3 ya, karena saya sudah ditunggu juga sama tim akreditasi. Jadi saya harus ke sana ke gedung pertemuan jam 3 ini gitu. Jadi em, kita mulai cepat juga gitu ya. Moderator dari kelompok satu, notulen juga dari kelompok satu. Siapa yang bersedia? Silakan. Ada Brian, Afifah, Syarif, sama Sarmila. Sarmila ada nggak? Boleh Sarmila jadi notulen atau belum Oh datang? maaf Mem, kayaknya belum belum join semua. Kelompok satu sama sekali belum ada yang hadir di sini. Yang belum pernah bertanya mungkin atau yang belum pernah aktif, boleh siapa aja. Saya kelompok satu Mem. Syarif masih mau jadi moderator dan notulen. Maunya kelompok yang lain Mem, tapi kayaknya tidak ada mau menyaut saya saja Mem. Boleh kamu jadi apa? Moderator Mem. Oke, Langsung Syarif. mulai saja Mem. Bentar, wait. Untuk notulen, saya butuh notulen juga. Dari kelompok lain mungkin ada yang mau. Saya sarankan Karen Mem. Al-Fatir mau jadi notulen atau gimana? Saya menyarankan Men. Oh, siapa? Karen. Karen Siap, boleh? Mem. Oke. Siap, Mem. Terus, presenter kelompok 10. Sudah ada PPT-nya? Harum. Sudah ada, Mem. Boleh di-share screen. Kelompok 7, PPT-nya juga boleh di... Mungkin kalau belum bisa share sendiri, nanti saya sharekan. Tapi boleh di-upload filenya di grup, nanti saya yang share screen. Kalau mau, silakan. Tapi kalau mau sendiri boleh. Jadi nanti teknisnya eh, moderator moderator bisa dirapel PPT-nya, presentasinya gitu ya. Kasih selesai dulu dua kelompok, baru nanti kita ke diskusi. Jadi nanti yang bertanya boleh kasih tahu mau bertanya ke kelompok berapa gitu ya. Gimana kelompok 10 ya dulu yang Oh, tampil? oh, sudah, Mem. Oke. Ya, ini masih loading ya, share screen-nya. Oke, kelompok 10. Kelompok 10 dulu. Iya, kelompok 10 dulu. Kelompok 10 dulu tentang sumber daya alam dan lingkungan. Ini Arvin yang mau share screen atau saya? Mem saja, Mem. Saya sudah kirim di grup itu. Tapi nanti kalian yang presentasi ya, bukan saya ya. Iya. Oke. Ini saya mohon maaf sekali, saya pokoknya kalau sudah di akhir sesi pertemuan 8 sampai 16 pasti saya punya tugas tambahan. Dan seperti itu ya jadinya eh, harus online dan harus dirapel, kebetulan temanya sama jadi kita
satukan saja sama. Nanti Ingat, untuk Mem. 2 pekan Udah selanjutnya mulai. juga begitu ya. Oke, wait. Kelompok 7 ditunggu PPT-nya. Boleh, bisa dimulai, moderator, silakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam. selamat siang. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya serahkan kepada kelompok yang mempresentasikan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih moderator. Baik teman-teman, semuanya saya Fia Tirza dengan NIM A121231163 akan menjelaskan mengenai apa itu sumber daya alam dan lingkungan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang dapat diregenerasi atau ditingkatkan dalam waktu relatif singkat melalui proses alami. Contohnya tanaman, hewan, air, udara, matahari, dan biomas. Yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yang memiliki waktu regenerasi yang sangat lama atau bahkan tidak dapat beregenerasi sama sekali. Ketika digunakan, jumlahnya akan berkurang dan tidak dapat diganti dalam waktu dekat. Contohnya, mineral, logam, bahan bakar fosil, dan radioaktivitas. Sumber daya alam juga dibedakan berdasarkan habitatnya, yaitu terestris dan akuatik. Kemudian lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan faktor yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan juga diartikan sebagai kombinasi berbagai unsur fisik dan sosial yang saling berinteraksi, membentuk ekosistem yang dinamis. Terdapat 2 komponen utama, yaitu komponen biotik yang terdiri dari makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme yang saling berinteraksi. Kemudian komponen abiotik meliputi elemen fisik dan kimia yang tidak hidup seperti tanah, udara, cahaya matahari, suhu, dan mineral. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis sumber daya alam dan jenis-jenis lingkungan. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu sumber daya alam. Jadi sumber daya alam adalah segala sesuatu yang ada di alam dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sumber daya alam dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam hayati ini adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya adalah seperti hutan, memberikan kayu, buah-buahan, dan juga oksigen kepada makhluk hidup. Kemudian hewan, seperti ikan, daging, daging dari hewan, atau produk seperti kulit dan bulu. Kemudian ada tanaman, seperti padi, jagung, atau buah-buahan yang kita konsumsi. Semua ini bisa diperbarui, tapi butuh waktu yang lama agar bisa tumbuh lagi setelah dipanen atau digunakan. Kemudian ada sumber daya alam non-hayati. Nah, sumber daya alam non-hayati ini adalah sumber daya yang berasal dari benda mati atau non-hidup. Beberapa contohnya seperti mineral, seperti emas, batu bara, atau tembaga yang digunakan untuk membuat barang-barang atau energi. Kemudian energi dari matahari, angin, atau air yang bisa digunakan untuk listrik.
Kemudian ada sumber daya alam non hayati, yaitu air, sumber daya yang sangat penting untuk kehidupan kita. Digunakan untuk minum, pertanian, ataupun industri. Kemudian ada tanah. Nah, tanah ini digunakan untuk pertanian atau pembangunan tempat tinggal dan kota. Kemudian ada jenis-jenis lingkungan. Jadi sebelumnya lingkungan itu apa? Lingkungan adalah tempat di sekitar kita yang bisa berupa alam atau hasil buatan manusia. Nah, lingkungan ini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu lingkungan alami dan juga lingkungan buatan. Lingkungan alami ini yaitu tempat yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Seperti contohnya yaitu hutan. Hutan yaitu tempat tumbuhnya banyak pohon, binatang, dan juga tanaman. Kemudian lingkungan alami gunung dan laut, yaitu tempat tinggal berbagai spesies dan sumber daya alam yang penting. Kemudian ada juga sungai dan danau, yaitu tempat air bersih untuk minum dan kebutuhan lainnya. Kemudian ada jenis lingkungan buatan. Nah, lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang dibentuk oleh manusia. Nah, beberapa contohnya seperti kota, yaitu tempat tinggal, bekerja, dan beraktivitas. Kemudian ada pertanian, tempat kita menanam tanaman atau beternak hewan. Kemudian ada bendungan atau saluran irigasi yang dibangun untuk mengatur aliran air agar bisa digunakan untuk pertanian atau menghindari banjir. Jadi sumber daya alam itu berasal dari alam dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan lingkungan adalah tempat di mana kita tinggal dan sumber daya itu ada, baik alami atau sudah diubah oleh manusia. Jadi semua ini penting untuk kehidupan yang seimbang dan berkelanjutan. Baik, mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan ambil alih. Oke, kita lanjut ke pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Untuk yang pertama, sumber daya alam. Contoh pemanfaatan yang pertama adalah dari sumber daya air. Contoh pemanfaatannya, pengelolaan irigasi. Menerapkan sistem irigasi yang efisien untuk menghindari pemborosan air dalam pertanian. Dan pengelolaan air limbah. Mengolah limbah industri dan rumah tangga agar tidak mencemari sumber air bersih. Oke, baik. Untuk yang berikutnya, sumber daya hutan. Reboisasi dan aforestasi melakukan penanaman kembali di area hutan yang rusak akibat penebangan atau pembakaran, serta penanaman di lahan kritis. Dan pemanfaatan hasil hutan non-kayu. Memanfaatkan produk hutan yang tidak melibatkan penebangan kayu seperti getah, madu, rotan, dan buah-buahan hutan. Oke, baik. Untuk yang ketiga, sumber daya mineral dan energi. Penghematan energi, mengurangi penggunaan energi berbahan bakar fosil dengan cara meningkatkan efisien energi di industri, transportasi, dan rumah tangga. Pemanfaatan energi terbarukan, menggantikan sumber energi tak terbarukan seperti minyak bumi dan batu bara dengan sumber energi yang dapat diperbarui seperti tenaga surya, angin, dan air. Dan untuk yang terakhir, sumber daya tanah. Contoh pemanfaatannya adalah pertanian berkelanjutan, menggunakan teknik pertanian ramah lingkungan seperti rotasi tanaman, pertanian organik, dan pemupukan alami untuk menjaga tanah. Baik, untuk contoh pemanfaatan lingkungan, yang pertama adalah pengelolaan limbah. Contoh pemanfaatannya adalah daur ulang, mengurangi sampah dengan mendaur ulang barang-barang seperti kertas, plastik, kaca, dan logam agar bisa digunakan kembali. Pengolahan limbah organik, mengolah sampah organik menjadi kompos untuk mengurangi sampah dan meningkatkan kesuburan tanah. Dan untuk yang kedua, pengurangan polusi, mengendalikan emisi, mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi udara dari kendaraan dan industri dengan teknologi yang lebih bersih seperti filter udara dan penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Untuk yang ketiga, pelestarian keanekaragaman hayati. Contoh pemanfaatannya adalah konservasi satwa liar,
melindungi habitat alami satwa liar dengan menetapkan kawasan konservasi dan mencegah perburuan liar. Ada juga pengelolaan kawasan lindung, menjaga kawasan lindung seperti taman nasional, cagar alam, dan harga satwa agar tidak terganggu oleh aktivitas manusia. Dan yang terakhir adalah perencanaan tata ruang. Pembangunan berkelanjutan merancang pembangunan yang mempertimbangkan kelestarian lingkungan dengan mengatur pemanfaatan lahan secara efisien, meminimalkan penggunaan lahan hijau untuk infrastruktur, dan mengurangi polusi dari kegiatan pembangunan. Baik, itu saja dari saya. Untuk berikutnya saya serahkan kepada teman saya. Oke, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang bijak sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam upaya pelestarian lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dengan memahami jenis-jenis sumber daya alam dan lingkungan, serta menerapkan cara pemanfaatan yang tepat, kita dapat memastikan ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang sambil tetap menjaga kualitas lingkungan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Maaf kurang lebihnya. Saya lanjutkan ke moderator. Ya, terima kasih kepada para pemateri yang telah memberikan materinya atau memaparkan materinya dengan sangat baik. Sebelum saya lanjut, Mem, boleh saya bertanya, Mem? Tanya apa? Ini langsung dilanjut 2 kelompok ini, Mem. Iya, langsung rapel kelompok 7 lagi ya ini yang presentasi. Berarti boleh saya tampung dulu pertanyaannya, baru dilanjut kelompok selanjutnya, Mem. Jadi presentasi dulu dikelarin 2 kelompok, terus nanti langsung diskusi, terus nanti yang mau bertanya boleh dialamatkan kemana, ke kelompok berapa. Oke, siap-siap, Mem. Oke. Oke, saya lanjut. Kepada kelompok berikutnya, saya persilakan waktu dan tempatnya kepadanya dipersilakan. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rafli Ramdhani akan menjelaskan materi dari kelompok 7 yaitu pengertian isu-isu lingkungan hidup. Isu-isu lingkungan hidup. Isu lingkungan hidup merupakan permasalahan kompleks yang dihadapi dunia, termasuk Indonesia. Permasalahan ini muncul akibat interaksi yang tidak seimbang antara manusia dan alam, aktivitas manusia seperti industrialisasi, urbanisasi, dan konsumsi yang berlebihan telah menyebabkan kerusakan lingkungan dalam skala besar. Akibatnya terjadi perubahan iklim, pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan bencana alam yang semakin sering terjadi. Salah satu penyebab utama masalah lingkungan adalah eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Manusia seringkali mengeksploitasi alam tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Hal ini menyebabkan kerusakan ekosistem seperti penggundulan hutan, degradasi lahan, dan pencemaran air. Selain itu, pola konsumsi yang tidak berkelanjutan juga menjadi faktor penting. Produksi barang-barang sekali pakai dan limbah yang berlebihan
membebani lingkungan dan sulit terurai. Untuk mengatasi masalah lingkungan hidup, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak. Perubahan pola pikir dan perilaku individu sangat penting, seperti mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan mendaur ulang sampah. Selain itu, dibutuhkan kebijakan pemerintah yang tegas untuk melindungi lingkungan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat sipil dan sektor swasta juga sangat penting dalam mencari solusi jangka panjang untuk masalah lingkungan. Itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, saya menyerahkan materi kepada teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Nur Pratama, Lambuk A121231810. Saya mohon maaf belum bisa on kamera karena ada masalah sama kamera laptop saya. Langsung saja poin kedua, yaitu solusi mengurangi atau mencegah isu-isu lingkungan. Mengatasi masalah lingkungan hidup membutuhkan kerjasama dari berbagai sumber daya dan pendekatan multidisipliner. Beberapa solusi termasuk mengurangi emisi gas rumah kaca melalui penggunaan energi terbarukan, pengelolaan sampah yang lebih baik melalui pengurangan reuse, dan daur ulang, pelestarian keanekaragaman hayati dan hutan, penggunaan transportasi publik yang ramah lingkungan, dan penerapan prinsip ekonomi sirkular untuk mengurangi limbah. Selain itu, masyarakat harus dididik tentang pentingnya menjaga lingkungan. Untuk mencapai keberlanjutan hidup, pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukungnya dan bekerja sama dengan sektor swasta dan masyarakat. Upaya ini membutuhkan dukungan kuat pemerintah, masyarakat, serta sektor swasta untuk mencapai hasil yang signifikan dalam mengatasi isu-isu lingkungan di Indonesia. Untuk poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Abdul Faradiba dengan akhiran stambuk 178. Baik, pada poin berikutnya saya akan menjelaskan tentang upaya mengurangi isu-isu lingkungan hidup. Ada 3 upaya agar mengurangi isu-isu lingkungan hidup, yaitu yang pertama, remediasi, yaitu proses membersihkan permukaan tanah yang tercemar dikenal sebagai remediasi. Remediasi tanah dapat dilakukan secara in situ atau on-site, atau ex situ atau off-site. Pembersihan yang dilakukan di lokasi disebut pembersihan on-site. Pembersihan ini terdiri dari pembersihan venting atau injeksi dan bioremediasi. Kemudian yang kedua, pembersihan off-site, meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian diangkut ke lokasi aman. Di lokasi aman, tanah dibersihkan dari zat pencemar melalui pemompaan zat pembersih ke dalam bak atau tangki yang kedap. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak dan diolah oleh instalasi pengolah air limbah. Pembersihan off-site ini lebih mahal dan lebih kompleks. Kemudian yang ketiga yaitu ada bioremediasi. Proses yang dikenal sebagai bioremediasi menggunakan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri untuk membersihkan pencemaran di tanah. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengubah zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun seperti air dan karbon dioksida. Oke, kemudian saya lanjut untuk kesimpulannya. Yang pertama, apa itu isu-isu lingkungan hidup? Pencemaran udara, air, dan tanah, serta perubahan iklim dan kerusakan ekosistem adalah beberapa masalah yang ditimbulkan oleh interaksi manusia dengan alam. Isu-isu ini mengancam kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya di bumi, serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Singkatnya, masalah lingkungan hidup adalah segala masalah yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas manusia memperburuk kondisi lingkungan. Kemudian yang kedua adalah isu-isu lingkungan hidup yang menonjol.
Perubahan iklim, kerusakan hutan, polusi, dan limbah adalah beberapa masalah lingkungan yang sangat menonjol saat ini. Peningkatan jumlah bencana alam, kenaikan suhu global, dan perubahan pola cuaca ekstrim semua disebabkan oleh perubahan iklim. Kerusakan hutan menyebabkan habitat satwa hilang, erosi tanah, dan penurunan penyerapan karbon dioksida. Polusi udara, air, dan tanah merusak ekosistem dan mengancam kesehatan manusia. Limbah baik organik maupun anorganik di sisi lain mencemari lingkungan dan sulit untuk diuraikan. Kemudian kesimpulan yang ketiga, upaya mengurangi isu-isu lingkungan hidup. Semua pihak harus bekerja sama untuk mengatasi lingkungan hidup, mengurangi penggunaan energi fosil, meningkatkan efisiensi penggunaan energi, mengelola sampah dengan baik, melakukan reboisasi, dan melindungi wilayah hutan adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan hidup juga penting. Kita dapat membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang berkelanjutan dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Baik, saya pikir itu saja yang dapat kami paparkan pada siang hari ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparan materinya oleh pemateri sekalian. Hikmah yang bisa kita ambil dari materi-materi ini ialah marilah kita selalu menjaga lingkungan kita dan ekosistem sehingga dapat dinikmati hingga anak cucu kita nantinya. Ya, langsung saja. Eh, saya membuka pertanyaan masing-masing tiga untuk masing-masing kelompok. Kepada teman-teman, saya persilakan untuk bertanya. Langsung saja saya serahkan kepada teman saya, Steffi Manuel, untuk bertanya. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan bertanya untuk kelompok yang pertama presentasi. Kelompok berapa? Kelompok 10. Ya, kelompok 10. Pertanyaannya, apakah daur ulang lebih ramah lingkungan daripada membakar sampah untuk energi? Jelaskan dengan data atau analisis siklus hidup manusia. Terus pertanyaan untuk kelompok 7. Bagaimana kecenderungan manusia terhadap konsumsi berlebihan dapat diubah melalui teknologi atau intervensi sosial? Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya saya mengingatkan kembali kepada teman-teman yang ingin bertanya, harap pertanyaannya dikirim di grup agar memudahkan notulensi untuk menulis pertanyaannya. Terus kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya harap satu orang satu kelompok agar teman-teman yang lain bisa kebagian untuk bertanya. Selanjutnya kepada saudara Razak, saya persilakan untuk bertanya. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi, saya bertanya untuk kelompok 10. Jadi, pertanyaan saya itu, kalau tidak salah tadi saya dengar tentang sumber daya minyak bumi atau fosil. Ya, jadi, saya mau tanya, apakah sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dapat digantikan sepenuhnya oleh energi terbarukan di masa depan? Jadi pertanyaanku itu apa tantangan utamanya? Itu saya. Ya, pertanyaan yang sangat luar biasa dari saudara Razak. Selanjutnya, apakah teman-teman masih ingin bertanya? Ya, kepada saudari Nabila Helmalia Putri, saya persilakan. Baik, suara saya kedengaran. Suaraku kedengaran. Kedengaran tapi kecil. Oh, kecil. Mana? Tapi jelas. Jelas. Baik, langsung saja ke pertanyaan saya. Saya mau bertanya pada kelompok 7. Jadi saya ingin mengetahui apa sih pendapat kalian mengenai sampah plastik. Seperti yang kita ketahui bahwa karena kan plastik itu adalah limbah yang sulit terurai dan
pertanyaan inti saya, mengapa sih plastik ini masih tetap banyak digunakan dan juga masih banyak diproduksi? Sedangkan kita tahu bahwa plastik itu menimbulkan hal-hal negatif untuk lingkungan, begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya kepada saudara Nabila, saudari Nabila. Selanjutnya, satu pertanyaan untuk masing-masing kelompok. Saya persilakan teman-teman yang ingin bertanya. Apakah masih ada lagi? Eh, Terasa teman-teman masih mencari pertanyaan. Jadi, Mem, boleh saya lanjut ke yang apa sisi pertanyaan menjawab pertanyaan saja dulu, Mem. Boleh, silakan langsung lanjut. Oh ya. Kepada teman-teman yang memaparkan materinya, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk mencari jawaban dan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mohon maaf moderator, ini pertanyaannya nggak ada di grup ini. Oh ya, eh, mohon bersabar kepada teman-teman pemateri ya. Ini ada info dari penanya lagi menulis pertanyaannya. Soalnya banyak dari pemikiran masing-masing ini. Permisi moderator. Ya, silakan. Eh, dari kelompok berapa? Dari kelompok 7 moderator. Ya, saya persilakan untuk kelompok 7 untuk menjawab pertanyaan. Kepada pada waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Eh, saya akan menjawab pertanyaan dari Nabila. Yang pertanyaannya itu pendapat kami mengenai sampah plastik dan eh, pendapat kami mengenai sampah plastik dan kenapa masih digunakan sehari-hari. Jawaban saya, sampah plastik itu masalah besar untuk lingkungan kita karena butuh ratusan tahun untuk terurai. Sementara itu, plastik juga eh, setiap hari kita pakai dan kita buang. Bisa dibayangkan, laut, sungai, bahkan tanah juga sudah penuh sama plastik yang tidak habis-habis. Padahal sebenarnya plastik bisa didaur ulang, tapi tidak semua orang yang peduli dan mengerti. Jadinya sampah plastik menumpuk. Jadi menurut saya solusinya itu sederhana saja.
kita kurangi plastik sekali pakai, pilah sampah, dan biasakan membawa tumbler atau tas belanja sendiri. Kalau kita kompak, mungkin bumi juga bisa sehat. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih dari kelompok 7. Apakah teman-teman dari kelompok 7 ingin menambahkan? Atau dari teman-teman yang lain bisa menambahkan, saya persilakan. Ya, saya rasa tidak ada. Kepada Nabila Helmalia, apakah merasa cukup dengan jawabannya? Baik, terima kasih kepada Aldino karena telah memberikan jawaban kepada saya. Tetapi saya belum mendapatkan poinnya. Mengapa sih plastik ini tetap banyak digunakan? Sedangkan mereka mengetahui bahwa plastik ini sulit terurai, kecuali didaur ulang. Saya ingin mengetahui apa sih alasannya begitu. Boleh saya menambahkan, moderator? Oke, Saya juga boleh. ada yang ingin menambahkan, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih. Salah satu alasan kenapa plastik masih digunakan oleh manusia karena kos produksinya yang rendah, dan juga karena alasan sulit terurai itu sendiri juga salah satu alasan plastik sangat mudah digunakan oleh manusia. Bayangkan alternatif plastik seperti tas yang terbuat dari kayu itu tidak bisa digunakan seefisien, itu tidak bisa digunakan sepraktis seperti plastik. Dan kos produksi dari plastik itu sendiri sangat murah dan efisiensi yang mengakibatkan manusia mudah memproduksinya secara massal. Itu salah satu alasan yang saya ketahui kenapa plastik masih digunakan. Dan tidak ada alternatif selain plastik yang kos produksinya semurah plastik. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang lain ingin menambahkan lagi? Saya jawab pertanyaannya Nabila tadi. Ya, kepada Saudara Aldino saya persilakan. Menurutku plastik banyak digunakan itu karena praktis, murah, gampang dibuat, terus plastik juga kuat, ringan, baru bisa dipakai untuk banyak hal, mulai dari bungkus makanan, Jauh lagi. barang-barang besar, bahkan kayak furniture atau barang-barang elektronik bisa dibungkus pakai plastik. Toko-toko besar, supermarket juga masih ada yang pakai plastik karena fleksibel, karena hemat biaya dibandingkan material yang lain. Itu saja. Makasih. Ya, terima kasih atas jawaban-jawaban teman-teman sekalian. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nabila, saudari Nabila, apakah merasa cukup? Baik, terima kasih atas jawaban dari teman-teman sekalian. Saya sudah mendapat poinnya. Kenapa sih plastik itu banyak digunakan selain murah, efisien, dan juga praktis, sehingga banyak yang menggunakan plastik. Jadi, saya rasa cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali atas tanggapannya. Selanjutnya, apakah dari kelompok-kelompok yang mempresentasikan sudah bisa menjawab pertanyaan yang lain? Misi moderator. Ya, silakan. Kelompok 10 ingin menjawab pertanyaan dari saudara Abdul Razak. Jadi pertanyaannya Abdul Razak tadi yaitu apakah sumber daya yang tidak dapat diperbarui seperti minyak bumi dapat digantikan sepenuhnya oleh energi terbarukan di masa depan? Kemudian apa tantangan utamanya? Jadi jawabannya itu tentu. Jadi minyak bumi itu bisa digantikan oleh energi terbarukan di masa depan seperti energi matahari, angin, air, bioenergi, dan hidrogen. Kendaraan listrik, elektrifikasi industri, dan teknologi baru juga mendukung transisi ini. Tapi ada tantangan utamanya, yaitu ketergantungan pada infrastruktur minyak bumi, seperti pabrik dan kendaraan berbahan bakar fosil.
Kemudian energi terbarukan bersifat intermiten, sehingga butuh teknologi penyimpanan seperti baterai yang lebih efisien. Kemudian ada tantangan material langka untuk teknologi baru seperti baterai. Kemudian yang keempat, biaya dan waktu transisi yang besar, terutama untuk negara berkembang. Jadi kesimpulannya, meski sulit dan butuh investasi besar, transisi ke energi terbarukan penting untuk keberlanjutan dan mengurangi dampak perubahan iklim. Saya rasa cukup untuk menjelaskan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya, Saudara Arifin. Sebelum saya kembalikan, apakah teman-teman ada yang ingin menambahkan? Ya, serasa tidak ada. Kepada Saudara Razak, saya persilakan untuk menanggapi. Saya rasa untuk jawabannya sudah cukup dan saya merasa puas atas jawabannya. Makasih banyak, Rifin. Sama-sama, Abdul Razak. Ya, terima kasih atas penanya dan jawab. Selanjutnya, apakah teman-teman yang mempresentasikan masih ada yang menjawab pertanyaan selanjutnya? Saya moderator. Ya, kepada Saudara Rizky, saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Stevie Immanuel. Pertanyaannya, apakah daur ulang selalu lebih ramah lingkungan daripada membakar sampah untuk energi? Jelaskan dengan data atau analisis siklus hidup manusia. Oke, baik. Untuk jawaban ini, daur ulang itu tidak selalu lebih ramah lingkungan daripada membakar sampah untuk energi. Karena keduanya itu tergantung konteks, it depends, tergantung. Untuk waktu yang waktu yang lebih baik untuk daur ulang itu, jika bahan yang untuk didaur ulang itu hemat energi. Contohnya seperti kertas. Kertas itu kalau didaur ulang mengurangi kebutuhan menebang pohon dan menghemat energi. Jadi tidak banyak pohon ditebang dari daur ulang kertas itu. Dan untuk membakar sampah itu kapan lebih baiknya? Itu dari mengelola limbah yang sulit dia daur ulang seperti plastik campuran atau sampah yang terkontaminasi. Sering itu biasa susah, memang itu didaur ulang dia, maka harus dibakar begitu dia. Baik, untuk contoh sederhananya itu seperti plastik. Jika kualitas plastik terlalu rendah untuk didaur ulang, membakarnya untuk energi bisa menjadi pilihan terbaik kalau dibakar dia. Baik, sekira itu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman saya ulangi, kayaknya jaringan kurang bagus. Saya kembalikan kepada Immanuel, apakah merasa cukup dengan jawabannya? Ya, saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Pertanyaan dan jawabannya pertanyaan selanjutnya apakah sudah bisa dijawab? Karena sepertinya pemateri belum bisa menjawab pertanyaannya Immanuel, yang satu lagi, saya buka kembali sesi pertanyaan masing-masing satu untuk per kelompok. Saya persilakan kepada penanya.
Permisi moderator. Ini si moderator. Oh, mohon maaf, moderatornya hilang. Cek, cek. Oh, iya. Oh ya, saya Lanjut. pada jawab saya persilakan. Mohon maaf tadi jaringan kurang bagus. Oke, saya coba jawab pertanyaan dari Immanuel untuk kelompok 7 tadi. Pertanyaannya, apakah daur ulang selalu lebih ramah lingkungan daripada membakar sampah untuk energi? Jelaskan dengan data atau analisis siklus hidup manusia. Jadi jawabannya, menurut saya daur ulang itu tidak selalu lebih ramah dibanding tidak selalu ramah lingkungan dibanding bakar sampah buat energi. Daur ulang memang bagus kalau sampahnya bisa dipilah rapi. Terus energi buat prosesnya juga tidak banyak pakai bahan bakar fosil. Tapi kalau sampahnya sudah tercampur atau tidak bisa didaur ulang, mending dibakar pakai teknologi modern, biar bisa jadi listrik atau panas. Intinya keduanya itu ada plus minusnya, tergantung situasi. Tapi kalau bisa kita utamakan kurangi sampah dan pakai ulang barang dulu, sebelum mikir daur ulang atau pembakaran. Itu saja. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilakan. Ya, sepertinya tidak ada. Saya kembalikan kepada Immanuel. Apakah merasa cukup dengan jawabannya? Iya, sudah, saya rasa sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih atas penanya dan penjawab. Eh, sebelum saya lanjut, Mem, boleh saya bertanya, Mem? Silakan boleh bertanya. Eh, moderator bisa bertanya juga, Mem? Boleh silakan. Oh ya. Eh, terima kasih atas kesempatan untuk saya sendiri. Saya ingin bertanya, tadi kan tadi membahas tentang penanggulangan dan lain-lain. Saya ingin bertanya, eh, ketika rumah kaca mengakibatkan pemanasan global, apa yang harus kita lakukan untuk meminimalisir akibatnya? Saya rasa itu saja. Kepada kelompok 7 dan 10, boleh mengutarakan pendapat masing-masing. Karena saya lihat teman-teman tidak ingin lagi bertanya, jadi saya ambil dua pertanyaan sekaligus. Kepada teman-teman pemateri, saya persilakan menjawab pertanyaan saya sendiri. Oh, mohon maaf, moderator. Pertanyaannya bisa dikirim. Oh ya, siap-siap.
Saya mau jawab moderator. Ya, kepada Saudara Aldino, saya persilahkan. Ya, baik. Saya dari kelompok 7. Jadi jawaban jawabanku untuk meminimalisir eh, pemanasan global, eh, efek rumah kaca yang mengakibatkan pemanasan global. Jadi menurutku buat mengurangi efek rumah kaca yang bikin pemanasan global itu kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil yang gampang kita lakukan sehari-harinya, seperti hemat listrik dengan matikan alat elektronik yang tidak dipakai. Kemudian kita bisa pilih transportasi yang ramah lingkungan seperti naik sepeda atau mungkin kita bisa jalan kaki saja. Selain itu, kita juga bisa tanam pohon, kurangi konsumsi plastik, dan mulai pakai barang-barang yang bisa dipakai ulang. Itu saja. Ya, kepada teman-teman, eh, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik pemateri maupun teman-teman yang lain? Ya, serasa tidak ada. Sebagai tanggapan serasa cukup, cuman agak sedikit melenceng tadi dari pertanyaan. Soalnya saya membahas rumah kaca, tapi mungkin ini pembahasannya ke selain mengurangi efek rumah kaca, kita bisa menanam pohon, menghemat listrik dan lain-lain. Tapi ya, sudah lumayan menjawab pertanyaan saya. Kepada penanya, saya ucapkan banyak terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada kelompok yang belum menjawab. Oh, serasa cukup. Saya kembalikan kepada Mem, saya persilahkan. Boleh satu kelompok lagi yang belum jawab, tidak apa-apa kita tunggu. Oh, oke, siap-siap, Mem. Dengan Bisa pertanyaan yang sama tadi ya. dan nanti jawabannya boleh ya. Nanti kalau jawabannya beda tidak apa-apa. Silakan. Mohon maaf moderator, ini yang pertanyaan dari moderator tadi ya. Ya, pertanyaannya masih sama. Saya tadi hanya minta tanggapan masing-masing. Yang apa? Yang mengatasi pemanasan global akibat efek rumah kaca. Ya, betul sekali. Oh ya baik, saya akan sedikit mungkin menjawab. Mungkin jawabannya agak sedikit sama dengan tadi dari kelompok 7. Jadi menurut saya untuk apa mengatasi pemanasan global akibat efek rumah kaca, ada banyak hal yang bisa kita lakukan, baik sebagai individu maupun komunitas. Jadi ada beberapa langkah-langkah sederhana yang bisa membantu, yaitu yang pertama, kurangi emisi gas rumah kaca, yaitu gunakan energi terbarukan seperti tenaga surya atau angin. Kemudian hemat listrik, misalnya dengan memakai lampu LED dan mematikan perangkat yang tidak digunakan. Kemudian gunakan transportasi umum, seperti yang dibilangkan Aldino tadi, seperti sepeda atau kendaraan listrik. Kemudian kita juga bisa tanam pohon dan jaga lingkungan. Menanam pohon itu adalah cara mudah menyerap karbon dioksida. Kemudian jaga hutan dan ekosistem alami seperti hutan bakau atau terumbu karang. Yang ketiga, ada kelola sampah dengan baik, yaitu kurangi plastik sekali pakai dan daur ulang sampah.
Kemudian ubah sampah organik menjadi kompos atau biogas. Langkah keempat ada adaptasi perubahan iklim, yaitu bangun kota yang tahan banjir dengan drainase yang baik. Kemudian hemat air dan kelola sumber air dengan bijak. Kemudian yang terakhir ada dukung kebijakan ramah lingkungan, yaitu dorong pemerintah untuk membuat kebijakan pengurangan emisi karbon. Kemudian ikut mendukung gerakan global seperti Paris Agreement. Jadi kesimpulannya, hal kecil seperti menanam pohon, hemat listrik, dan daur ulang sampah bisa membawa dampak besar jika semua orang berkontribusi. Kita bisa melindungi bumi dari dampak buruk pemanasan global. Saya kira hanya itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa dari Saudara Titin. Sedikit saya menambahkan, menurut saya itu hal-hal kecil itu seperti mengurangi pemakaian kaca pada rumah-rumah warga, Serasit salah satunya masuk. Dan sebenarnya pertanyaan saya lebih mengarah ke situ, tapi jawabannya sudah mewakili juga. Selanjutnya, Mem, boleh saya bertanya lagi, Mem? Sebentar, ini di grup WA ada konvo sendiri. Apakah masih ada yang belum terjawab pertanyaannya atau Ada sudah? mem, ada. Ya, itu Ada tadi Mem yang saya maksud bertanya, Mem, pertanyaanku. bertanya soal itu. Yang satu belum dijawab. Silakan ya. Ya, kepada kelompok yang merasa belum menjawab pertanyaan Saudari Manuel, saya persilakan. Oke, mungkin dari kelompok 7 akan dijawab oleh Afia. Silakan Afia. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi, untuk pertanyaannya Saudara Immanuel, bagaimana kecenderungan manusia terhadap konsumsi berlebih dapat diubah melalui teknologi atau intervensi sosial? Jadi, kalau untuk konsumsi yang berlebih dapat diubah melalui kombinasi teknologi dan intervensi sosial yang mendorong kesadaran efisiensi dan pola hidup yang lebih bertanggung jawab. Saya akan memberikan beberapa contoh. Mungkin yang pertama itu melalui teknologi, eh, yaitu teknologi informasi dan aplikasi edukasi. Seperti aplikasi atau platform digital dapat memberikan informasi tentang dampak konsumsi berlebih terhadap lingkungan dan kesehatan. Contohnya seperti aplikasi pelacak jejak karbon yang membantu individu memahami dampak lingkungan dari gaya hidup mereka. Jadi, untuk perubahan yang efektif, teknologi dan intervensi sosial harus saling mendukung. Teknologi dapat mempermudah perubahan perilaku, sementara intervensi sosial menciptakan lingkungan yang mendorong perubahan tersebut. Misalnya, pemerintah dapat mempromosikan aplikasi ramah lingkungan sambil mengedukasi masyarakat tentang manfaatnya. Dengan pendekatan ini, konsumsi berlebih dapat diubah menjadi pola hidup yang lebih hemat, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Itu saya kira itu saja jawaban dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Kepada teman-teman yang ingin menanggapi, saya persilakan. Ya, saya rasa tidak ada. Saya kembalikan kepada Saudari Manuel. Apakah merasa cukup dengan jawabannya? Saya rasa jawabannya sudah cukup. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan jawabannya. Untuk teman-teman yang memaparkan dan memberikan jawaban, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mem. Oke, terima kasih sudah eh, presentasi dan diskusi ya kepada adik-adik semua tadi yang sudah bertanya, presentasi, menjawab tadi menambahkan ya. Saya lihat juga ada yang audiens menambahkan, moderator juga terima kasih ya. Boleh tepuk tangan di tempatnya masing-masing ya atau mau kasih reaction ya. Em, ya, oke. Sebelum saya menambahkan, di sini saya mau konfirmasi dulu untuk absensi karena ini di Raptal 2 pertemuan, maka pertemuan hari ini itu juga untuk pertemuan
ke depan gitu ya karena di rapel 2 gitu ya. Di sini yang belum hadir dan masih saya sementara kasih alpha karena dari tadi juga saya cek nggak ada orangnya. Tapi mungkin bisa kasih konfirmasi, siapa tahu ada yang tahu ya yang bersangkutan. Ini ada Siti Fatimah, Muhammad Rizky, Friatski, dan Muhammad Rivaldi. 4 orang ini belum nampak ya di Zoom. Jadi kalau tidak mau dikasih alpha, mohon bisa kasih tahu ke yang bersangkutan untuk info lagi langsung ke saya nanti, gitu ya. Sisanya sudah saya kasih hadir. Oke, saya mau kasih mungkin sebenarnya TMI aja ya. Adik-adik yang mungkin suka diskusi bahasa Inggris, karena kalian juga prodi bahasa Inggris ya, pendidikan bahasa Inggris, dan suka em, mengenai isu-isu lingkungan atau isu-isu yang terkini, happening, bisa mungkin follow WhatsApp Indonesia Wiwi untuk apa namanya eh, belajar informal gitu ya atau non formal gitu ya dengan ikut forum ini gitu ya. Em, Mereka terakhir itu ngebahas tentang sampah juga gitu dan kaitannya dengan agenda calon pilkada gitu ya. Karena isu sampah itu disepelekan oleh para calon tersebut gitu. Jadi mereka membawa isu sampah gitu ya. Jadi boleh bisa nanti kepoin eh, ini ya akunnya. Itu aja TMI-nya. WhatsApp Indonesia itu forum yang bagus sekali untuk generasi kalian Gen Z, Gen Alpha gitu ya. Dan mereka kebanyakan sharing informasi itu pakai memes gitu ya. Pakai memes, terus bahasa Inggris juga. Mereka punya Discord sama punya eh, apa namanya kayak diskusi online gitu. Jadi silakan bisa di-follow siapa tahu bisa menambah skill kalian dalam berbahasa Inggris dan juga aware terhadap lingkungan gitu ya. Nah, terkait tambahan saya mengenai eh, jawaban dari pemakalah, sebenarnya eh, saya juga beruntung sepertinya makalah yang kalian bikin itu mirip-mirip gitu ya. Jadi di eh, 6 kelompok ini ya. Jadi pekan ini tentang lingkungan, kita kasih selesai lingkungan. Terus pekan depan tentang lebih ke bumi, alam semesta gitu ya, 2 kelompok. Terus pekan selanjutnya itu tentang teknologi gitu ya, teknologi. Jadi kita bisa rapel itu ya dalam satu kali pertemuan. Nanti kalaupun kita selesai di jam 3 karena tentunya mungkin kalian ada kegiatan lain lagi gitu ya dan memang saya juga harus ke rapat habis ini. Nanti kalaupun ada yang mau didiskusikan boleh lewat WA group seperti tadi ya kalian aktif di situ boleh seperti itu karena perkuliahan itu sebenarnya ada juga waktu untuk di luar dari kelas gitu ya jadi tidak 100% kegiatan itu di kelas ya. Nah, oke. Jawaban saya terkait pertanyaan-pertanyaannya adik-adik semua tadi tentang lingkungan. Mari coba saya lihat pertanyaannya. Sebenarnya tadi sudah terpuaskan ya, sudah terjawab katanya. Tapi hanya saja mungkin saya mau menambahkan jawaban saya, ya. Mungkin bisa jadi penguatan atau pertimbangan kalian juga, gitu ya. Bisa saja mungkin saya kontra terhadap jawaban kalian, gitu ya. Let's see. Untuk pertanyaannya Steffi di sini ya, saya lihat di WA Group. Apakah daur ulang selalu lebih ramah lingkungan daripada membakar sampah? Itu ya. Jelaskan dengan data atau analisis siklus hidup manusia. Disclaimer kalau untuk data sendiri saya belum ada data saintifiknya gitu ya atau artikelnya, tapi menurut pemahaman saya bahwa daur ulang sampah itu
dan membakar sampah itu kedua sikon ini, situasi dan kondisi ini gitu ya, dua solusi ini gitu ya, yang satu itu mendaur ulang, yang satunya lagi membakar, itu tergantung penanganannya spesifiknya seperti apa sebenarnya gitu ya. Tadi benar tidak bisa kita generalisir atau kita em, simpulkan secara umum. Misalnya daur ulang itu lebih ramah dibandingkan membakar sampah gitu ya. Karena em, misalnya saja sampah yang kita mau Dewa Bote. sampah yang misalnya kita mau Wih, lama sekali loading jadikan anunya deh. contoh Motor nyanyi. Ay, gitu. ada air rock, Vario, anjing. Ay. Oh, iya ada ZX anjing. ZX Ninja Ducati. Oke, saya unmute saja mereka ya. Oke, mana tadi? Saya hilang fokus. Jadi misalnya tadi sampahnya di sini banyak sampah ya. Pokoknya sampah itu kan kategori atau definisinya berarti sesuatu yang sudah tidak kita pakai lagi ya, atau sudah tidak berguna untuk dipakai, entah itu rusak atau entah itu tidak dipakai dalam hal misalnya dia tidak rusak tapi sudah kita tidak mau pakai lagi, itu kan bisa jadi sampah ya. Jadi bisa macam-macam sampah itu, tergantung dari individu kita gitu ya. Misalnya ada kalian yang merasa baju kalian yang kalian pakai selama semester 1 itu sudah nggak muat lagi mungkin, atau kalian udah nggak suka. Nah, bisa aja itu kategori sampah kalau itu udah kalian nggak pakai lagi gitu ya, atau kalian buang gitu ya. Itu bisa jadi sampah juga sebenarnya ya. Seperti itu. Nah, balik ke contoh sampahnya plastik tadi ya. Misalnya plastik apa ya, kresek ya, kantong kresek ya, kalian beli misalnya sesuatu em, dari misalnya warung, terus kita masih dipakaikan kresek gitu ya untuk membungkus belanjaan kita gitu ya. Nah, si plastik ini mau didaur ulang atau mau dibakar. Nah, kalau mau didaur ulang, apakah daur ulangnya seperti apa gitu? Apakah daur ulangnya itu sepertinya ada 3R ya, kayak reuse, recycle, sama satunya lagi apa saya lupa gitu ya. Jadi yang mana nih kategori R-nya yang mau dipakai gitu? Daur ulang di sini. Plastiknya misalnya kalau dia ada motif-motifnya mungkin daur ulang di sini mungkin bisa dibuatkan sebagai bahan untuk bikin tas misalnya. Itu kan daur ulang ya. Tapi bisa jadi misalnya daur ulang yang dimaksud adalah daur ulang memecah si bahan plastiknya itu gitu ya, jadi bahan baru, kemudian nanti dibikin plastik lagi atau dibikin sesuatu yang mungkin yang lain gitu ya. Jadi tergantung tuh daur ulangnya yang mana gitu ya. Nah, terus kalau misalnya bakar, melakukan solusi yang kedua misalnya membakar. Nah, pembakaran di sini kalau sekarang itu bisa jadi kebagi dua lagi maksudnya gini ya. Jadi ada pembakaran yang misalnya ya kayak secara konvensional dibakar di depan rumah pakai em, api gitu ya. Dibakar terus menghasilkan asap ke udara gitu ya. Kalau yang seperti itu pembakarannya maka ya bisa menghasilkan gas-gas eh, rumah kaca gitu ya. Nah, tapi kalau pembakarannya misalnya konteksnya masih pembakaran gitu ya, tapi misalnya pakai alat eh, saya lupa apa namanya, insinerator atau apa gitu ya, yang memang dirancang khusus untuk membakar dan menghasilkan gas metan gitu ya, dengan pokoknya ada perlakuan khusus, ada alatnya khusus gitu ya, dan tidak langsung ke udara gitu. Gas itu dipakai atau dihasilkan tadi dari pembakaran terus dipakai gas metananya misalnya untuk em, diubah misalnya jadi bahan bakar listrik. Nah, itu bisa jadi misalnya pembakaran yang konteks kedua ini itu lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan daur ulang misalnya yang tadi dengan kita buatkan lagi dia sebagai plastik atau kayak tas gitu ya gitu. Jadi tergantung gitu. Yang nanti mau di treatment itu seperti apa spesifiknya ya. Nah, tapi dua hal tersebut juga em, kita perlu pertimbangkan apakah
tersedia alat itu gitu ya. Tersedia nggak alatnya misalnya dengan pembakaran yang modern tadi gitu, karena itu pasti butuh cost tadi ya, betul, butuh biaya, butuh modal, butuh teknisi, ahlinya gitu ya, komitmen gitu ya, misalnya untuk selalu setiap ada sampah plastik di dikesitukan gitu ya, diproses seperti itu gitu ya. Nah, kalau misalnya belum ada alatnya dan sebagainya, maka mungkin yang ramah lingkungan untuk daerah situ dengan sumber daya yang terbatas itu ya dengan daur ulang plastik tadi, misalnya yang plastik motif-motif gitu ya, untuk dibikinkan tas misalnya gitu. Jadi seperti itu sih, em, kalau menurut saya ya jawabannya. Kita tergantung em, teknisnya itu seperti apa gitu. Kalau misalnya hanya menyebutkan gimana ya, daur ulang itu lebih ramah daripada pembakaran, maka sebenarnya kesimpulan itu belum bijak gitu, karena kita belum tahu seperti apa teknisnya gitu ya, atau proses secara step by stepnya itu gitu ya. Dan juga tadi disesuaikan dengan eh, daerah itu atau masyarakat itu gitu. Bagaimana kemampuan mereka juga gitu ya dalam mengelolanya. Kalau misalnya daerah tersebut baru bisa mampu dengan mendaur ulang saja, maka dengan mendaur ulang gitu ya. Seperti itu. Oke, lanjut lagi. Nah, kalau dari siklus hidup manusia di sini, sebenarnya em, mungkin ada hubungannya dengan materi kelompok berapa ya yang awal tadi, kelompok 10 ya kalau nggak salah, tentang sumber daya alam ya, sumber daya alam dan lingkungan. Jadi hubungannya dengan eh, makhluk hidup gitu ya, dan juga komponen-komponen yang tidak hidupnya itu ya, faktor-faktor abiotiknya gitu ya. Em, Sebenarnya itu sendiri, maksudnya proses hubungan antara sumber daya alam makhluk hidup dengan faktor abiotik itu bisa kita jelaskan eh, sendiri em, gitu ya, untuk adik-adik bisa memahami konsep hubungannya itu gitu ya. Nah, tapi kalau dengan pertanyaan ini kan sudah ada intervensi kayak sampahnya itu sendiri itu gimana gitu nanti dengan eh, makhluk hidup dengan faktor abiotiknya ini ya. Tentu pasti mereka terpengaruh gitu ya. Terpengaruh. Misalnya saja tadi plastik tadi ya, plastik tadi itu jadi sampah. Nah, sampahnya ini, plastiknya ini misalnya dibuang gitu kan, dibuang gitu aja ke air gitu ya, atau misalnya dibuang ke tanah gitu ya dengan sangat tidak bertanggung jawabnya misalnya gitu ya, belum ada kesadarannya misalnya manusia buang sampah seenaknya plastik itu ke tanah gitu ya, dan em, plastik tersebut tentunya lama-kelamaan ya terkubur gitu ya di dalam tanah gitu ya. Nah, tadi betul kita tahu pengetahuan bahwa plastik itu dia durable gitu ya. Artinya dia tahan, dia bisa tahan dengan panas misalnya. eh, Contohnya kalau kita misalnya beli sayur masak dan baru eh, apa namanya, kayak masih panas-panas gitu gitu ya, pasti kayak penjualnya masih tetap memilih plastik ya untuk membungkus itu daripada kita capek-capek bawa Tupperware atau apa gitu ya. Nah, ketahanan itulah yang juga akhirnya ketika plastik itu ditaruh di tanah, dibuang begitu aja ke tanah, dia terkubur tidak tampak gitu ya. Makin lama ya makin tidak kelihatan gitu, makin kotor, lusuh. Tetapi karena dia tahan terhadap pengurai mikroba yang ada di tanah, maka ya bayangkan satu orang dalam waktu itu membuang satu plastik saja gitu ya. Kita tidak tahu bahwa di menit selanjutnya ada orang lain yang mungkin juga tidak aware membuang plastik lagi gitu ya. Maka akan berapa pangkat manusia gitu ya, berapa pangkat plastik yang jadi sampah di tanah itu gitu ya. Nah, akhirnya ketika plastik itu banyak di dalam tanah dan
pengurai alami mikroba di dalam tanah itu belum bisa mengurai plastik-plastik tersebut gitu ya, maka tentu bisa mengganggu eh, siklus yang ada di sekitaran situ, siklus tanahnya di situ gitu ya. Jadi bakteri-bakteri yang mengurai tanah gitu ya, itu tentunya em, sulit gitu ya untuk berperan di tanah itu gitu ya. Karena yang tadinya misalnya tanahnya bersih, kemudian em, ada misalnya air hujan turun gitu ya, maka air itu bisa langsung ke tanah, ini bisa jadi terhalang misalnya dengan plastik itu gitu ya. Kemudian pori-pori tanah bisa jadi juga yang awalnya sehat jadi tidak sehat gitu ya karena plastik tadi gitu ya. Jadi dari hal sekecil itu sebenarnya berantai gitu ya. Dari hal yang terkecil kemudian berantai, dan dampaknya nanti akumulasinya mungkin tidak kelihatan 1 hari 2 hari itu aja, tapi mungkin ya lumayan lama gitu ya. Sehingga akhirnya baru kelihatan dampaknya, misalnya tanahnya jadi yang subur tidak subur misalnya gitu ya. Jadi mungkin itu perubahannya gitu ya yang saya bisa point out dari satu kasus aja itu gitu ya. Nah, bisa jadi misalnya plastiknya bukan dibuang ke tanah tapi dibuang ke air. Nah, kalau dibuang di air nanti bisa beda lagi gitu em, efeknya gitu ya. Nah, kalau misalnya dengan adanya sampah yang dibuang sembarangan seperti itu dibandingkan dengan kondisi sebelumnya yang belum ada sampah, maka tentunya akan berbeda apa ya, berbeda hubungan antara faktor abiotik dan faktor biotik gitu, atau faktor em, tak hidup dengan makhluk hidup di dalamnya gitu ya. Yang tadi saya kasih contoh misalnya mikroba tanah, kemudian tanah, itu ada hubungannya. Jadi mikroba tanah itu dari makhluk hidupnya ya, dan tanah itu adalah faktor abiotiknya gitu ya. Nah, adik-adik bisa misalnya berpikir kalau sampahnya itu dibuang ke air bagaimana gitu. Siapa yang terlibat di situ gitu. Em, Siapa yang terlibat misalnya faktor abiotiknya air gitu ya. Terus faktor abiotiknya mungkin suhu gitu ya. Lalu intensitas cahaya ya. Misal plastik yang dibuang ke air itu mengapung di air gitu ya, sehingga intensitas cahaya mataharinya tidak bisa masuk ke dalam dasar air gitu ya, dasar perairan gitu ya. Sehingga nanti makhluk hidup yang ada di dalam air itu apa? Misalnya ada tumbuhan air gitu ya, terus ada ikan dan lain sebagainya, koral dan sebagainya gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kita mau bertanya tentang bagaimana siklusnya gitu, karena siklus itu kan sebuah proses yang terus-menerus terjadi gitu ya. Jadi ketika itu sudah jadi satu siklus, maka tidak berhenti di satu siklus itu. Jadi nanti lanjut lagi gitu ya. Yang tadinya jadi hasil bisa jadi sebab lagi untuk siklus selanjutnya. Seperti itu ya. Untuk jawabannya Steffi. Bagaimana kecenderungan manusia terhadap konsumsi berlebih dapat diubah melalui teknologi atau intervensi sosial? Kalau menurut saya, sebenarnya jawaban dari segala macam pencemaran lingkungan atau kayak isu lingkungan, masalah lingkungan adalah dari manusianya itu sendiri yang tidak merasa cukup gitu ya, atau serakah atau kayak berlebihan gitu dalam em, memanfaatkan alam gitu ya. Misal ya ada satu individu manusia yang dia nggak cukup punya kendaraan hanya satu gitu ya. Misalnya dengan eh, mungkin apa namanya, ada pikiran bahwa status status sosial itu mempengaruhi dia untuk mengambil keputusan membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan misalnya gitu ya. Dia hari ini naik kendaraan motor gitu, terus setelah itu besok-besoknya naik mobil gitu, padahal dia tidak membutuhkan itu gitu.
Atau di daerah itu dia sudah bagus transportasi umumnya gitu. Maka sebenarnya bisa aja dia nggak membeli kendaraan dan lebih memilih untuk em, naik transportasi umum gitu. Jadi seperti itu. Em, dari manusianya itu sendiri, menurut saya harus sadar bahwa kebutuhan itu tidak sama dengan keinginan gitu ya, atau perilaku konsumtif gitu ya. Nah, untuk menyadarkannya seperti apa? Menyadarkannya bisa banyak cara ya, melalui pendidikan tentunya gitu ya, seperti kita sekarang lagi diskusi gitu ya. Tapi juga bisa lewat intervensi pemerintah, kebijakan, boleh seperti itu juga gitu ya. Tetapi sebenarnya kan at the end of the day, setiap individu manusia itulah yang kalau manusianya kecenderungannya pemikirannya sudah bijaksana gitu. Artinya bijaksana di sini dia mengerti betul misalnya eh, dirinya itu menyumbangkan berapa gram atau kilo gitu atau mililiter eh, sampah dia per hari gitu misalnya. Maka dia bisa memperhitungkan apa saja sih yang harus dia beli sehingga sampah yang nanti dia hasilkan itu tidak apa ya, tidak berlebihan misalnya gitu ya. Jadi harusnya mulai dari individunya sendiri gitu ya. Tetapi kalau kita ke daerah kita sendiri, maksudnya di Palu sekarang, kesadaran itu kan kesadaran tentang ya kita harus tahu bahwa kita itu menyumbangkan sampah berapa banyak dan jenis sampahnya itu apakah bisa kita pertanggungjawabkan atau tidak gitu. Artinya misalnya ada sampah-sampah seperti tadi kayak plastik em, yang kita sudah tahu bahwa itu butuh bantuan misalnya bahan kimia untuk menguraikan gitu ya biar dia lebih cepat dan mudah. Em, itu hanya dari mungkin minoritas dari kita mungkin gitu ya atau mayoritas gitu ya tahu paham akan hal itu, tetapi kesadaran itu bukan jadi kebutuhan primer mereka sekarang gitu. Misal gitu ya. Karena kita kan adalah negara berkembang ya, negara yang ya masih tetap harus memikirkan survive-nya kita tiap hari gimana gitu ya. Sehingga kesadaran itu mungkin jadi prioritas kesekian bawah kita gitu ya. Karena prioritas pertama mungkin ya ekonomi gitu ya atau kesejahteraan gitu ya dan kesehatan gitu ya. Jadi seperti itu kita ya balik lagi nggak bisa menyalahkan masyarakat yang masih kategorinya ya belum punya kebutuhan akan pentingnya itu gitu ya. Nah, mungkin adik-adik sendiri gitu ya yang melalui kuliah ini eh, at least gitu ya ya tahu betul misalnya sehari saya beli apa dan apakah yang saya beli itu menghasilkan sampah atau tidak gitu ya, sampahnya seberapa banyak dan lain sebagainya sehingga kita bisa tahu gitu ya menakar-nakar yang kita butuhkan itu apa gitu dan kita tidak konsumtif sehingga nanti balik lagi banyak nanti yang tidak dipakai dan bisa jadi sampah gitu ya. Em, Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan Nabila, bagaimana pendapat kalian mengenai sampah plastik? Tadi sudah betul ya, sudah dijawab tadi sama ada audiens ya, dan juga pemakalah bahwa memang plastik itu sebenarnya diciptakan atau eh, mulanya kenapa ada? Karena tadi mengutamakan cost-nya yang sedikit gitu ya, efisiensi dalam penggunaan plastik karena plastik itu kan ringan sekali ya, eh, ringan kemudian di sini plastik itu bukan plastik maksudnya kayak pembungkus aja ya, tetapi sendok plastik, garpu atau em, plastik kayak kemasan gitu ya, itu kan sebenarnya tadi menghemat modal ya, tapi menghasilkan untung yang banyak gitu ya. Nah, sehingga plastik itu jadinya dipakai
dan bisa jadi budaya sekarang gitu ya untuk kita kemana-mana pakai plastik dan lain sebagainya. Tapi dengan adanya mungkin dampak bahwa kebanyakan sampah yang tertimbun di TPA, tempat pembuangan akhir itu adalah plastik gitu, sehingga akhirnya seolah-olah kalau menurut saya yang disalahkan ini adalah plastiknya itu sendiri. Padahal tadi plastik itu sebenarnya tadi untuk ya kepentingan kita juga gitu ya. Kita lebih mudah eh, membawa dengan plastik atau dengan pakai plastik gitu ya. Tapi di sini akhirnya dengan adanya dampak itu, akhirnya mungkin pemerintah melihat bahwa ini harusnya plastiknya yang di stop gitu. Sehingga semua warung, semua tempat belanja itu eh, mengcancel plastik dan menggantinya menjadi sorry, tas ini ya, tas bawaan belanja gitu ya, tas-tas bahan gitu ya, atau tas kertas. Nah, tapi kalau saya sendiri sepertinya tidak setuju dengan pengcancelan plastik gitu ya, karena akhirnya karena kita sudah terbiasa kalau ke tempat belanja atau ke warung itu pasti disuguhkan dengan plastik gitu ya, maka digantikanlah plastik itu dengan tas-tas tadi itu yang katanya ramah lingkungan dan lain sebagainya gitu. Tapi akhirnya karena tadi sudah terbiasa tidak bawa plastik, tidak bawa apa ya, tas-tas tadi, maka akhirnya timbul masalah baru menurut saya gitu. Ya akhirnya di sini mungkin bisa kelihatan kalau dari kalian mungkin eh, ngekos atau apa ya di rumah gitu ya. Sekarang malah jadi tempat tumpukan tas belanja gitu ya daripada plastik itu gitu ya karena kita lupa untuk bawa tas belanja itu ke tempat belanja gitu. Jadi karena kita lupa, maka kita beli lagi tas itu, beli lagi tas itu, ditaruh lagi, ditumpuk lagi di rumah gitu atau di kosan gitu ya. Jadi apa bedanya dengan plastik tadi gitu ya. Nah, sebenarnya edukasinya kalau menurut saya paling tepat adalah tidak apa-apa kita pakai plastik, tapi plastik itu kita pakai bukan sekali pakai, tapi berkali-kali pakai gitu ya. Karena tadi dia durable, ya bisa aja sebenarnya dicuci gitu, dijemur gitu ya. Tapi mungkin nggak lazim ya orang-orang bawa kresek ke warung gitu ya, yang mungkin lebih estetiknya pakai tas belanja kain mungkin ya. Tapi sebenarnya nggak ada bedanya dari kedua itu gitu. Jadi menurut saya jangan sampai dengan adanya pengcancelan plastik, akhirnya ada masalah baru yang timbul yaitu penimbunan tas belanja bahan kertas dan bahan kain gitu. Yang harusnya diedukasi adalah masyarakat ini tahu bahwa eh, kantong belanja entah itu plastik, entah itu kertas bahannya atau entah itu kain itu harus bisa dipakai berkali-kali gitu ya. Bisa dipakai berkali-kali gitu. Jadi akhirnya ya masyarakat bisa aja atau misalnya warung atau tempat belanja itu ya mungkin tidak menyediakan plastik gitu ya atau tidak menyediakan tas belanja atau tidak menyediakan tas bahan kertas tapi mereka harus sudah apa ya sudah membatasi gitu ketersediaan tas-tas tadi itu gitu di tempat belanja itu sehingga masyarakat bisa mulai sadar bahwa kalau dia ke tempat belanja nggak bawa kantong atau bawa tempat tas maka mereka nggak bisa apa nggak bisa beli gitu dari tempat belanjanya itu gitu harusnya seperti itu jadi pembatasan semua jenis tas gitu ya sehingga nanti masyarakat kan mulai membangun kebiasaan bahwa setiap kali keluar rumah mereka harus bawa sesuatu gitu entah itu plastik entah itu apapun gitu ya jadi seperti itu tapi kalau yang sekarang kan tempat belanja itu selalu menyediakan tas belanja itu apapun bentuknya gitu ya. Nah, itu yang mungkin menurut saya targetnya kurang tepat di situ. Gitu. Misalnya saja kalau yang ke Alfamidi atau Indomart gitu ya, itu kan harusnya memang sudah benar ketika kita tidak bawa belanjaan, tidak bawa plastik atau tas belanja,
mereka mungkin biasanya bilang bahwa tidak ada, misalnya tidak ada tas atau apa gitu. Jadi sehingga kita harus bawa benar-benar barang belanjaan kita gitu ya. Semakin banyak maka akan semakin repot gitu kan kita bawa gitu ya. Nah, dengan hal seperti itu sebenarnya kita kan akhirnya aware bahwa kalau sudah dibatasi seperti itu dan tidak ada penggantinya, maka nanti lain kali ketika kita keluar rumah kita harus siapkan itu gitu. Harusnya sih seperti itu gitu ya. Jadi itu eh, pandangan saya. Yang lain mungkin ya, yang tadi mungkin tidak saya dengar dari adik-adik ya. Bisa jadi kalian setuju atau tidak apa-apa. Silakan. Ya. Ada lagi kah pertanyaan yang belum saya jawab? Oh, tentang ini minyak bumi ya. Nah, minyak bumi, em, saya tidak tahu kalau di Palu apakah sudah ada kayak stasiun apa sih namanya, kayak kalau di sini kan kayak SPBU ya untuk kita beli bensin dan lain-lain sebagainya gitu ya. Nah, bensin dan lain bensin, pokoknya isian bensin yang ada di SPBU kan itu juga salah satu contoh minyak bumi ya, yang kita pakai untuk kendaraan bermotor, mobil gitu ya. Nah, sebenarnya itu bisa diganti ke misalnya kendaraan listrik gitu ya kan, mungkin sudah ada ya yang dealer-dealer yang jual motor spesifik ngecas dulu gitu kan baru dipakai, jadi nggak pakai bensin. Tapi hal seperti itu juga harus dipikirkan bagaimana caranya mereka mengisi secara mudah di tempat-tempat yang mudah juga dikunjungin gitu ya. Misalnya harusnya sudah mulai lebih banyak kayak SPBU tapi versi eh, ngecas gitu ya. Jadi misalnya motornya sudah nggak pakai bensin, tapi untuk dia mau ngisi, dia harus ada stasiun-stasiunnya itu gitu untuk ngecas. Atau bagaimana caranya ya pemerintah itu bisa si orang yang membeli misalnya motor atau mobil itu em, bisa ngecas dari rumah gitu ya. Harusnya sih seperti itu. Itu yang mungkin pandangan saya yang eh, ke masa depan ya, eh, yang seperti itu ya mengenai green energy gitu ya. Jadi kita mengganti bensin, em, ya bahan baku untuk kendaraan gitu ya dengan listrik gitu ya. Nah, sumber listriknya dari mana? Sumber listriknya bisa dari panel surya tadi betul. Jadi butuh kayak panel yang sebenarnya dari setiap rumah bisa gitu disediakan oleh pemerintah gitu ya. Modalnya pasti mahal di awal, tapi ya keberlanjutannya itu kelihatan sekali. Kalau dilihat dari negara-negara maju mereka pakai itu juga gitu ya. Atau misalnya lewat PLTA tadi ya, tenaga angin itu juga bisa gitu ya. Se- Sebenarnya ya sudah banyak energi terbarukan, hanya saja belum dimasifkan atau belum dijadikan massal gitu ya. Terus juga kalau menurut saya, eh, seobservasi saya di lingkungan kampus gitu ya, kita sudah ada transportasi umum gitu ya. Kayak mirip Trans Jogja dulu saya waktu S1 sudah mulai ada kan kayak transportasi eh, umum seperti itu. Nah, menurut saya itu yang dimaksimalkan gitu ya. Jadi rute-rute untuk setiap daerah di Palu itu harus diakomodir gitu. Saya yang rumahnya di perumahan dosen itu dekat sebenarnya kalau saya jalan ke kampus misalnya. Tapi ketika saya jalan ke kampus saya selalu di apa sih, nggak tahu itu mahasiswa juga mereka kayak kasih tumpangan padahal itu saya sengaja untuk jalan kaki gitu ya. Atau misalnya saya naik sepeda pernah. Nah, tata kotanya itu di Palu masih belum seperti kayak di Jogja gitu. Kalau dulu saya S1 naik sepeda itu ya nggak kenapa-kenapa gitu. Dan sudah ada jalur sepeda juga, ada jalur em, apa pejalan kaki juga, trotoarnya nggak dipakai buat naik motor gitu ya, atau buat parkir liar gitu ya. Jadi sebenarnya itu menurut saya pemerintah harus ya aware akan hal itu. Jadi menurut
kalau misalnya energi terbarukan belum bisa dipakai atau belum bisa dimasifkan, tata kotanya aja yang dimaksimalkan. Kemudian dengan tadi transportasi umum itu kita bisa pakai itu gitu ya, naik untuk kemana rutenya, entah ke kampus atau ke mana gitu ya. Kemudian stasiun-stasiunnya juga butuh halte gitu ya, sehingga kita lebih nyaman dan convenient gitu ya. Dan sebenarnya ketika publik itu melihat itu nyaman, maka kita, menurut saya ya, persepsi kita tentang transportasi publik itu lebih jadi pilihan pertama gitu dibandingkan kita harus beli motor dan harus diservis dan harus apa bayar pajak tiap tahun dan lain sebagainya gitu. Saya sendiri ingin sekali seperti itu gitu. Jadi Palu mungkin saya lihat agak ke situ arahnya, entah benar atau tidak gitu. Tapi ya tadi buktinya ada transportasi umum, harapannya itu bisa nanti lebih banyak lagi rutenya lebih terjangkau ke semua area gitu ya. Terus sehingga nanti kita bisa lihat harapannya dengan transportasi umum itu eh, makin sedikit orang yang beli motor, mobil, dan yang ada di jalan raya itu hanya public transportation aja gitu. Itu ya kalau menurut saya. Jadi kita sebagai em, masyarakat sipil mungkin ya, yang masyarakat biasa, mungkin hanya itu yang kita bisa pikirkan gitu ya. Jadi kita bukan yang pemegang regulasi, tapi harapannya kalian bisa aware dengan diri kalian sendiri dan semoga itu bisa membantu lingkungan lah ya. Karena dari individu-individu, kalau secara kolektif nanti bisa jadi ada perubahan gitu ya, entah berapa puluh tahun lagi. Seperti itu. Oke, mungkin itu saja eh, dari saya karena sudah jam 3:01 dan sudah di WA untuk ke sana. Jadi em, kita sudahi untuk pertemuan kali ini. Terima kasih adik-adik sudah bergabung. Jadi pekan depan kita masih ada 2 pekan lagi gitu ya. Jadi pekan depan tentang bumi dan alam semesta 2 kelompok. Pekan depan selanjutnya tentang teknologi. Setelah itu sama seperti mekanisme pengerjaan UTS. Jadi 2 pekan selanjutnya kita masuk, tapi setelah itu boleh nanti ujian mandiri gitu ya. Semoga bisa hadir karena saya mencatat absensi juga setiap meet-nya dan itu dirapel jadi 2 pertemuan gitu ya. Semoga bisa diterima ya. Kalaupun nanti ada yang mau menonton rekamannya, nanti saya akan seperti biasa menyediakan link rekamannya gitu ya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.